Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas 63.1A.06 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Kalimalang. Di video kali ini, kami akan membahas tentang rencana pembuatan usaha yang bergerak di bidang F&B. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farah Kamila dengan NIM 6325139. Saya Rizka Dwi Yuliana dengan NIM 632519298. Perkenalkan, nama saya Yelia Agustin dengan NIM 632501106. Lalu saya Putri Zahdania dengan NIM 632511168. Perusahaan kami bernama PT Ocean Atlantic Timur yang menaungi sebuah usaha yang bernama Dodori. Sebuah usaha makanannya menjual ikan patin filet Vietnam. Namun orang Indonesia menyebutnya sebagai ikan dori. Hal ini terjadi karena ikan dori dan ikan patin filet Vietnam memiliki tekstur yang mirip dan juga dipengaruhi oleh kebiasaan pasar nasional, yang dimana banyak negara menjual filet patin sebagai label dory fish atau basa fish. Latar belakang usaha. Dodori muncul dari kebutuhan masyarakat akan makanan cepat saji yang tidak hanya praktis, tetapi juga lebih sehat. Ikan dori dipilih sebagai bahan utama karena rasanya yang lembut, kandungan nutrisinya yang baik, serta mudah diterima oleh berbagai kalangan. Tren makanan crispy yang semakin digemari juga memberikan peluang besar untuk mengembangkan produk dori goreng sebagai menu utama. Selain itu, masih sedikit usaha yang secara khusus menawarkan olahan dori sebagai identitas produk, sehingga menjadi peluang bagi kami untuk menciptakan brand kuliner yang unik dan berbeda. Dengan melihat kebutuhan dan peluang tersebut, kami menghadirkan Dodori sebagai pilihan makanan yang lezat, higienis, dan sesuai dengan selera masyarakat modern. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yeli. Jam operasional dan lokasinya di Jalan Masjid Abidin nomor 60D, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Letaknya di depan Alfamart. Di situ dekat sama SD dan SMP. Untuk jam operasionalnya hari Senin sampai Jumat itu jam 7 sampai jam 5 karena menyesuaikan jam berangkat dan pulangnya anak-anak sekolah. Nah, untuk di hari Sabtu dan Minggu, jam operasionalnya jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Target konsumen dan tujuan kami, target kami difokuskan kepada anak sekolah atau remaja, karena kami ingin menjadikan ikan dari sebagian pilihan utama protein keluarga Indonesia. Kami hadir bukan hanya untuk berjualan, tetapi untuk menjadikan pioner kebagian makanan ikan yang menyenangkan dan mudah, sejalan dengan ajakan pemerintah untuk hidup sehat dengan gizi dari laut. Makna dari logo tersebut adalah bentuk huruf yang menyatu dan memiliki pola naik turun, memberikan kesan seperti ikan yang sedang berenang. Dan penggunaan huruf tebal atau bold terkesan seperti kuat, menonjol, dan terpercaya. Kemudian warna latar memiliki sifat alami lingkungan dori. Kemudian untuk warna putih yang di tipografinya memiliki kesan kebersihan bahan baku. Untuk slogannya, yang lain ikan, kami bintang lautnya. Pembuatan PT. Kemudian inilah langkah-langkah membuat sebuah PT. Yang pertama ada menentukan nama PT tidak sama dengan PT lain dan sesuai dengan aturan Kemenkumham. Yang kedua ada menentukan struktur kepemimpinan seperti berikut. Rencana struktur organisasi. Yang pertama ada Yeli Agustin sebagai direktur utama dengan modal saham 12 juta. Kemudian ada Farah Kamila sebagai direktur operasional dengan modal saham 5 juta. Kemudian ada Rizka Dwi Yuliana sebagai komisaris dengan
modal saham 5 juta. Lalu ada Putri Zahdania sebagai manajer dengan modal saham 5 juta. Yang ketiga ada menyusun akte pendirian yang dibuat oleh notaris yang berisi anggaran dasar, modal dasar, dan bidang usaha. Yang keempat ada pengesahan badan hukum yang diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapat SK pengesahan. Yang kelima ada mengurus NPWP perusahaan yang diurus oleh kantor pajak untuk mendapat nomor induk wajib pajak. Yang keenam mendapatkan NIB atau nomor induk berusaha daftar melalui sistem OSS atau Online Single Submission untuk izin usaha. Yang ketujuh ada mengurus izin tambahan jika di bidang usaha tertentu seperti makanan, farmasi, ekspor, impor, perlu izin khusus. Yang kedelapan, pengumuman di berita negara wajib diumumkan agar sah secara hukum. Lalu ada visi misi. Visi kita adalah menjadi pelopor inovasi produk perikanan praktis yang mendukung program gerakan memasyarakatkan makanan ikan atau gemar ikan dengan menjadikan ikan dori goreng sebagai camilan dan lauk pauk yang terjangkau, lezat, dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Lalu ada misi. Misi kita yang pertama adalah secara edukasi mengedukasi masyarakat tentang manfaat gizi ikan dori, terutama bagi anak-anak, melalui kampanye pemasaran yang menyenangkan. Yang kedua, secara aksesibilitas menyediakan produk dori goreng berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau agar dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, mendukung peningkatan konsumsi ikan secara merata. Yang ketiga ada secara kemitraan lokal, mengutamakan penggunaan bahan baku ikan dori patin dari budidaya perikanan lokal yang berkelanjutan, sejalan dengan pemberdayaan sektor kelautan dan sektor perikanan nasional. Untuk modal biaya pokok satu ikan dori belum menentukan margin seharga Rp10.055. Harga menu memakai saus cabai dan tomat Rp15.000. Harga menu memakai saus keju Rp17.000. Harga menu menggunakan saus barbeque Rp17.000. Untuk menentukan berapa lama modal akan kembali, kita dapat membuat 3 target, yaitu penjualan tertinggi dengan target penjualan 32 pack per hari, penjualan sedang 25 pack per hari, dan yang terakhir penjualan terendah 12 pack per hari. Untuk penjualan tertinggi 32 pack per hari, kami mendapatkan revenue Rp57.662.500 dengan operating profit Rp28.998.698. Dengan penjualan 32 pack sehari, kami dapat balik modal dalam jangka waktu 1 bulan penjualan. Jika penjualan 25 pack sehari, maka revenue Rp25.572.500 dengan operating profit Rp5.442.516. Balik modal sekitar 2-3 bulan. Jika penjualan hanya 12 pack per hari, maka revenue Rp19.300.000 dengan operating profit Rp3.881.281. Balik modal sekitar bulan ke-7 sampai ke bulan 12. Untuk modal franchise sebesar Rp27 juta. Itu mengenai biaya outlet, biaya perlengkapan, biaya modal bahan launching, biaya registrasi membership, dan biaya pembuatan akte pendirian PT. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.